Masuk. Kedua, Siap. ada tamu spesial. Spesial. Iya. Indomie rasa ayam bawang kah? Yoi. Suruh masuk tuh, orang siapa tuh? Kalian masuk. Oh, siap Mas. Assalamualaikum doa. Rahman, Kepala UTKT Protokoler. Man, sehat ya Man ya? Iya. Duduk. Mau minum apa Bang Rahman? Oh, mau minum apa? Tawarin tuh Bang Putra. No, apa aja? Apa aja deh yang ada. Soalnya di malam. Oke. Kopi. Kopi. Iya, enakan kopi. Duduk di sini Man, biar ganteng lo kelihatan. Nice. Ini karena Jamil nggak ada nih guys, lagi keluar kota. Jamil lagi ke Purbalingga kalau nggak salah. Jadi episode ini nggak ada Jamil dulu, digantinya sama Bang Putra. Kita freelancing lagi dia 2 kali ya. Oke. Kopinya nggak ada nih, belum beli. Nih itu aja ya. Jadi nggak apa-apa. Air alam. Seperti biasa air alam. Ayo dong endorse air alam. Rahman, gue masuk. Bang Putra sini jadi co-pilot ya. Ya, Co-host. Kunci dulu. Oh, Jangan sampai kayak episode sebelumnya. Burayam. Di itu langganan gue. Aduh, gimana Bang Rahman kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya. Akhirnya ketemu. Bang Rahman kenalan dulu dong sama pemirsa yang ada di YouTube Kaca. Oke. Kenalkan nama saya Rahman dari Kepala Unit Teknis Tenaga Ahli dan Protokoler di Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri. Oke, kembali lagi di Hadap Mas Ketua. Ini namanya program Hadap Mas Ketua nih, Man. Oh, Ini kita ini episode keempat ya. Episode keempat. Jadi nih, selamat datang di ruangan saya, ya Bang Rahman. Biar Bang Rahman bisa termotivasi jadi ketua kelurahan di 2026. Oke, ya Bang Bud ya. Halus. Itu, biar termotivasi nanti kalau terpilih jadi ketua Karang Kelurahan, saya pastikan nggak bisa di rumah ini. Ini di rumah saya. Gitu. Ini. Oke. Bang Rahman tuh posisinya kepala TKT protokoler ya. Iya, betul. Itu kerjaannya atau aktivitasnya ngapain sih kalau UTKT protokoler dari tenaga ahli? nah yang setahu saya sih. Jadi itu kalau misalnya ada setiap kegiatan, jadi kita kayak prepare terlebih dahulu untuk mempersiapkannya. Lalu kalau misalnya ada kayak pertolongan kayak surat menyurat nih, itu bisa saya bantu juga. Di dalam situ. Bang Rahman gak usah kaku nih, kaku Tenang aja, banget. santai aja. Kalau ngobrol nggak usah ke kamera, ke kita aja. Oh ya udah. Mas Rahman sebagai ketua UTKT protokoler lagi menghadap ketua kelurahan. Jadi jangan macam-macam Anda. Oh, iya. Pandangannya. Jangan Enggak. nengok. Kalau kata Bang Jamal 19 tuh SK-nya dicopot kalau bisa Ayo, macam-macam. sorry. Minum dulu Bang Jamal, minum Sorry, dulu itu. Bang Rahman. Silakan diminum. Sudah sediakan. Iya, kan banyak tuh Nah, sebenarnya. kopinya lagi dipesan. Oh siap. Banyak. Iya di warung Madura ya. Iya. Sebenarnya banyak orang tuh, khususnya di Karang Taruna Bukit Duri sendiri yang nggak paham tuh apa sih tuh fungsinya UTKT protokoler, ngapain sih tuh pengurus kelurahan bikin UTKT unit teknis Karang Taruna. Jadi memang unit teknis itu diatur di dalam PO dan ADRT seperti itu. Jadi sebagai salah satu membantu tugasnya Karang Taruna Kelurahan itu, Karang Taruna Kelurahan boleh membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhannya di kelurahan itu. Dan kebetulan di Bukit Duri kita emang butuh orang yang lebih Iya, yang lebih. cepet gitu ya, Gercep lah. lebih gercep untuk nyiapin acara. Terus juga kalau saya juga termasuk nih bisa dibilang penikmat protokoler itu. Jadi ketika saya mau kunjungan ke wilayah RW, pasti udah ada tim Ada yang ngurus. protokoler di sananya, udah ada yang saya harus ngapain, udah terus juga siapa yang bisikin saya ini ada tamu-tamu siapa aja itu udah ada kayak gitu. Jadi Karang Taruna bukan hanya sekedar organisasi sosial, tapi kita sembari mengembangkan diri untuk lebih profesional ke depannya. Kayak RAP, inget nggak apaan RAP panjangannya? Realistis, amanah, profesional. Ah, itu dia. Lagi sakit ya? Emang lagi musim hujan nih, tadi panas tiba-tiba hujan gitu. Enggak nih, kayaknya habis kedatangan Bang Rahman aja. Waduh, nggak begitu dong. Bang Rahman tuh lagi sehat habis olahraga tuh, pakainya tuh. Kenapa tamu-tamu saya nih 2 kali nih dispora semua nih Iya nih. bajunya nih. Pertama Bang Jamal tuh pakai baju Sudinpora ya. Iya, betul. Sekarang pakai Sudinpora lah. Itu karena biasanya Memang relasi Karang Taruna Bukit Duri dengan Sudinpora melalui PPMI Iya, sangat baik kayak sangat gitu. baik. Apalagi di daerah Tebet Bukit Duri terutama ya. Itu Betul tuh. kayaknya baik banget hubungannya. Terus nih, selama jadi kepala UTKT protokoler, ada gak sih pengalaman paling lucu atau menarik lah buat Rahman yang mungkin sebelumnya nggak pernah Dialami. ada gitu dialami kayak gitu? Ada sih. Apa tuh? Cerita dikit Kayak dong. gimana ya? Kayak
menarik itu kayak apa langsung kita jadi tahu nih apa hal apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu nih sebelum rapat kan biasanya kan misalnya ada rapat tiba-tiba datang aja nih datang duduk dan nyimak kalau sekarang kan nggak kayak harus ada persiapan dulu nih kadang manusia ya kadang lupa gitu kayak buat absen itu sih paling sering. Yang lucunya, tadi kan itu paling seru Iya, kan. paling seru. Lucunya apa ada gak yang paling lucu? Atau bikin ribet lah kayak anjir ribet banget nih. Gitu. Kalau ribetnya ada sih Apa tuh? Mas bangun pagi. Males bangun pagi. Biasanya kalau protokoler itu 1 jam atau 2 jam sebelum acara udah harus di lokasi ya. Itu Kayak gitu. Terus anggota-anggotanya ada berapa orang sih emang protokoler? anggotanya banyak. 5 ada? Ada 5 lebih. 5. Itu gimana cara ngebagi tugasnya teman-teman biar tetap berjalan kayak gitu? Biasanya sih ada yang kayak surat menyurat kan biar gampang kan. Terus ada yang tim lapangan juga, tim lapangan. Terus ya mungkin itunya aja sih yang lebih dominan 2 itu aja sih. Selebihnya bisa ngebantuin nge-backupnya yang lain. Nah, pernah nggak nih Bang Rahman berarti kan Bang Rahman itu posisinya orang yang paling bertanggung jawab atas kesuksesan sebuah kegiatan Karang-Taruna Kelurahan. Iya. Pernah nggak sih kalau misalnya lagi kegiatannya tiba-tiba mic-nya mati tengah jalan? Atau tiba-tiba permintaan pimpinan rondanya berubah? Itu apa yang Bang Rahman lakukan atau pernah nggak kejadian kayak gitu? Dibilang pernah, ya pernah sih, tapi gimana langsung bilang ke tim yang lain kan, anggota yang lain, kalau misalnya kayak mic mati itu bisa, kita udah mempersiapkan nih kayak baterai cadangan nih biasanya tuh, Backup. yang nge-backup. Kalau buat ronde, ya kita akan biasanya sih langsung menyesuaikan aja langsung. Menyesuaikan. Nah, terus kan kita sama-sama tahu nih, lo udah ikut gua hampir 5 tahun dan bisa dibilang agenda gue ketua Karang-Taruna Kelurahan itu kan banyak tuh. Pernah gak sih atau menurut lo tuh hal apa yang harus diperbaiki dari unit teknis lo sendiri khususnya protokoler agar acara atau kegiatan Karang-Taruna Kelurahan itu makin profesional? Ini sih yang pertama ya kalau Kenceng dari kan, ngomongnya. saya kan ini kan anggotanya kan dari awal nih. Saya belum tahu kan latar belakang mereka. Terus saya juga kayak agak kesulitan sebenarnya kalau misalnya kayak ngebantuin kayak surat-surat kan. Mereka tuh ada yang terkendala misalnya inilah yang A atau B. Terus yang memang bener-bener mereka belum pernah terjun ke surat menyurat kan. Itu yang paling ribet sih itu. Tapi sebelumnya nih kita belum nanya-nanya juga ke dia. Iya, apa tuh? Kesibukannya Mas Rahman tuh sebenarnya ngapain aja sih? Iya, di luar protokoler. Organisasi ini gitu. Iya, atau mungkin di dalam organisasi dulu nih posisinya apa aja sih? Posisi banyak sih. Banyak ya. Kayak semacam Luhutnya. Waduh. Luhut bahaya. Ya jadi kesibukannya apa lagi Mas Rahman? Nggak, di luar Karang-Taruna deh. Apa gitu? Boleh dikasih tahu kan banyak yang nggak tahu juga nih Mas Rahman. Saya berkuliah di STPI Pajak. Gue baru tahu nih Rahman berkuliah pajak. Semester? Semester 5. Kalau untuk masa percintaan Bang Rahman nggak jadi. Nggak jadi. Itu nanti sesi BB RS. Itu kayaknya bukan Rahman. sesinya sesi abis ketua-ketua aja nggak sih? Iya, pokoknya kita mau habisin ketua-ketua KKT dulu nih untuk kita undang Bang Rahman. Nanti sesi ngebanyak ya. Oh iya, disclaimer dulu juga ini programnya, rilisnya atau tayangnya setiap hari Kamis jam 10 pagi di YouTube-nya Karang Taruna. Jadi setiap Kamis pasti. Oke. Kalau misalnya ada bencana alam, ada ini baru mungkin kita nggak. Ya mungkin sama berita duka atau apa dulu. Kayak gitu. Kita Jadi kasih kayak gitu. Nanti pastinya peringatan. kalau misalnya sudah sustainable, sudah berkelanjutan, pastinya ini akan kita wariskan ke divisinya Bang Putra sebenarnya, ke seksi Bang Putra, udah bukan divisi namanya. Seksi publikasi di Karang Taruna Bukit Duri. Mungkin nanti protokol salah satunya akan menyiapkan ini semua ya, set tempat semuanya. Dan Terus juga masalahnya Pas itu. janjian sama narasumber ya kan. divisi gue bertarik sih. Aduh, iya ya. Habis divisi gue. Iya. Nanti kita serahkan aja ke kepengurusan yang baru gitu aja. Siap. Nah, kan Rahman nih kalau gue lihat itu kan dia orangnya teliti, rapih lah kasarnya gitu kan. Telaten, Laten. Terus juga kalau misalnya ngejalanin tugas juga nggak neko-neko kayak gitu. Nah,
ada gak sih pesan buat teman-teman khususnya di protokoler biar seenggaknya mendekati kayak Rahman, motivasinya tuh kayak gitu biar lebih profesional lagi? Ya, bener sih. Kunci cuma satu sih, mau belajar sih sama berusaha aja sih. Belajar berusaha. Emang usahanya selama ini kurang menurut Mas Rahman? Usaha apaan tuh? Ya, usaha organisasi lah. Dalam percintaan ini mau dibahas? Aduh. Nah, Ntar aja dah. jadi kita nih memang lebih singkat nih kalau sama Bang Rahman. Sebenarnya kita di beberapa episode sudah menotis namanya Bang Rahman untuk tidak diundang di sini. Iya. Tapi karena ya udahlah, kita undang aja deh. Iya, undang aja. Sebenarnya gua kesal juga sebenarnya undang dia. Karena termasuk beberapa kali kegiatan Karang Kelurahan nih berantakan gara-gara Bang Rahman. Iya. Tapi saatnya sekarang Rahman merosting gue. Tadi gue udah ngerosting Rahman nih. Tetap harus diundang. Selama beberapa episode kan. Betul. Jadi di kegiatan ini atau di program ini Bang Rahman di hadap Mas Ketua, setiap narasumber juga wajib merosting atau mengkritik gue as a pimpinan Karang Taruna Kelurahan atau ya kalau pribadi janganlah. Iya, Kayak gitu as a pimpinan Karang Taruna Kelurahan. Mau pedes mau apa? Silahkan gue kasih ruang ya. Betul, Daripada ngomongin di Belakang. Silakan Bang Rahman 1 menit buat gue. Ya. Om, apa aja? Apa aja ya? Jangan menjilat kayak Iya, yang lain-lain. 3 kali udah menjilat nih. Madep sini kalau ngomong. Apa? Oke, lu kalau misalnya ada agenda pagi sama ketua. Itu itu namanya bongkar. Itu bongkar rahasia man. Itu rahasia jabatan ya man. Itu rahasia jabatan. Oh, kalau itu juga sih. Nggak apa-apa. Dengerin. Lanjut duluan. Tadi gue mau lawan juga. Lanjut. Gue jangan bangunin pagi-pagi dah. Kenapa? Jangan bangunin pagi-pagi, susah tuh, paling males tuh. Gue kalau pagi, jujur aja gue meriang. Yang asal. Apalagi kalau hari libur kayak, aduh gue waktunya libur harus pagi-pagi. Cuman ya kan nggak semua gue kayak gitu kan. Ya itu Banyak kan, kayak kemarin gue siap ngantri buat kartu gratis MRT busway kan, jam berapa tuh? Untuk Iya, udah terjadi beberapa kali di setiap acara yang ada guanya, Bang. Bangunin ke atas. Oh, usah deh. Enggak, gue kalau acara pagi biasanya berbagi kepada pengurus gue yang lain, kayak sekretaris, kayak wakil, biar mereka juga Sampai tampil. gue tungguin di hotel, nih jadi datang ke set, bener-bener. Nggak, emang sih. Gue kalau pagi khususnya hari libur kayak, aduh, kayak gue udah capek 5 hari kerja, tapi 1 minggunya masih diganggu, bukan diganggu sih, kayak pagi-pagi banget gitu. Ini PR nih buat ketua KKT jangan bikin pagi-pagi. Udah ngelis. Iya. Oke, kan itu kan udah roastingan. Udah cukup belum? Was lo ada lagi gak? Ayo gue kasih ada lagi gak? Gue minum dulu. Pakai air alam. Bebas, Bang. Ini sih sebenarnya enggak ada. Ya. Di organisasi enggak ada. Iya. Sisa 2 bulan lagi loh gue man. Nggak usah takut. Yaudah, nih disclaimer ini saat bercanda nih atau nggak serius? Nih kalau mau tahu nih kalau misalnya dia serius atau bercanda, lihat dari mukanya. Kadang gini ya, pas lagi rapat tuh awal serius, tiba-tiba belakangnya bohongan atau nggak bercanda itu tuh. Nah, itu kan biar apa ya? Biar nggak tegang rapatnya gitu. Nah, terakhir kan itu buat gue. Sekarang untuk harapan untuk atau pesan untuk pengurus Karang Taruna 2021-2026 dulu. Kepengurusan khususnya pesan dan kesannya lah. Kan kita mau habis nih. Nah, Ya apa? pesannya ya. Ya, pesan-pesannya. Ya sama kayak apa yang pernah abang ngucapin sih di tahun terakhir ini kan, jangan lupa regenerasi supaya apa ada terus kepengurusan yang baru. Itu aja sih sebenarnya. Regenerasi aja Jadi di sini biar nggak kita mati. sama-sama regenerasi buat apa ya, tongkat estafet ke selanjutnya, karena kan nggak selamanya kita ada di sini Iya. gitu kan. Kita juga harus memikirkan penerus-penerus kita Parah, gitu. nggak mau jadi pengurus lagi, gimana? Udah, Dia gitu lagi, aja. udah. Terima kasih yang sudah Rahman sudah menghadap Mas Ketua ya. Nanti kapan-kapan jangan mampir lagi.
Terus bilang, Siap. Jangan kesini lagi kalau nggak Iya. diundang. udah kali ya cukup ya, soalnya saya juga mau jemput Jamil nih di Purbalingga. Tadi Jamil udah calling-calling Saya gitu. juga mau Oke, nganterin. makasih ya. Iya bang. Ini tolong dianterin, cabut. Naik apa tuh? Itu jangan lupa Jupiter saya dipanasin. Tunggu sini. Iya, makasih ya. Orang gak beres tuh.